The Middle East is one of the most complex regions in the world. Currently, there are 4 failing states and 3 wars, with major powers increasingly taking opposite sides. Countless armed militias and terrorist groups are spreading violence across borders. The region has seen conflict after conflict going back well into the 20th century. But among all the uprisings, civil wars, and insurgencies, 2 countries... Wilayah Timur Tengah adalah lempeng penghubung 3 benua di mana didirikannya jalur sutra dan jalur perdagangan dari lintas darat serta Laut Timur Barat. Strategisnya wilayah Timur Tengah yang kaya akan sumber energi dan sejarah religius, tidak aneh bila banyak negara yang ingin menguasai ataupun menanamkan pengaruhnya, baik dengan menggunakan diplomasi ataupun kekerasan yang tak banyak berujung menjadi konflik. Setelah revolusi Iran menjadi negara Islam pada tahun 1979, konflik di antara Iran dan Irak dimulai pada tahun 1980. Konflik ini berujung pada pertempuran yang berlangsung selama 8 tahun dan menjadi perang konvensional terpanjang yang pernah ada. Perang ini dikenal juga dengan sebutan Perang Teluk Satu. Perang Teluk Satu ialah konfrontasi militer dan politik antara Irak dengan Iran yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Isu Sunni dan Syiah, perbedaan pandangan politik, hingga sengketa perbatasan menjadi penyebab terjadinya konflik. Belum lagi, dukungan militer Iran terhadap separatis Kurdi yang mengancam integrasi Iran, menambah ketegangan konflik antara Irak dan Iran. Awal mula terjadinya perang Irak dan Iran yaitu pada April 1980. Pada waktu itu sedang berlangsung acara Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa Asia di Irak. Irak kemudian menganggap bahwa Iran sedang mengibarkan bendera perang. 5 bulan setelahnya, tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja menyerang beberapa wilayah di Irak, seperti desa Khanin, Muzaria, Zurbatiyah, dan beberapa desa-desa lainnya. Imbas dari serangan itu, Irak tidak tinggal diam. Kurang dari sebulan, tepatnya 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan dengan menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat serta pelabuhan udara Mahrabat Teheran, Iran. Formasi pesawat MiG-23 and MiG-21 pun dikerahkan Irak untuk membombardir pangkalan udara terdekat di Teheran, yakni Mahrabat dan Dostpentopen, serta 8 lokasi-lokasi lainnya. Secara bersamaan, 6 divisi tentara Irak berhasil memasuki wilayah Iran melalui 3 front yang semula berhasil dan bisa bergerak hingga sejauh 8 km dari perbatasan. Dan juga pasukan Irak berhasil menduduki hingga sekitar 1000 km persegi wilayah Iran. Mereka pun dengan mudah menaklukkan titik utama jalur penghubung Teheran-Baghdad di area perbatasan Qasr Shirin, sebuah kota di provinsi Bakhtaran. Sementara di Khuzestan, kendaraan lapis baja Irak dengan mudah melintasi jalur Irshad Al-Arab, dan beberapa kota lainnya pun dengan cepat berhasil diduduki oleh Irak pada tahun 1980. Serbuan kelat itu sempat membuat sejumlah analis berpikir atau menduga bahwasannya Irak akan memenangkan pertempuran ini dalam hitungan pekan. Namun, Iran bergerak cepat untuk membendung invasi lawan. Kembalinya wilayah-wilayah Iran yang sempat diduduki oleh Irak tidak terlepas dari pengaruh Kurdi Irak. Rezim revolusioner yang baru terbentuk segera memobilisasi ratusan ribu relawan dan tentara veteran saat itu untuk ikut turun berperang bergerilya di medan pertempuran. Setidaknya 200.000 milisi dengan ketaatan ideologi pada Khomeini dikerahkan ke garis depan pertempuran sejak akhir November 1980. Dalam Perang Teluk Satu atau perang antara Irak dan Iran, Irak mendapatkan bantuan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Sedangkan di sisi lain, Iran mendapatkan bantuan dari negara Timur Tengah, yaitu Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Namun pada tahun 1982,
perang antara Irak dan Iran mengalami kebuntuan, di mana kedua belah pihak mampu menggagalkan serangan satu sama lain di wilayah perbatasan. Meskipun demikian, perang tetap terus berlanjut hingga memberikan dampak yang besar bahkan sampai ke negara tetangganya, yaitu Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Pada 17 Juli 1988, Irak dan Iran menyetujui resolusi PBB dan secara resmi Perang Teluk I berakhir. Berakhirnya Perang Teluk I ditandai dengan pengumuman Presiden AS George W. Bush bahwa Irak telah meratifikasi 12 resolusi yang diajukan oleh PBB. Salah satu tanda bahwa perang telah berakhir adalah kekalahan di Irak dengan dibebaskannya Kuwait dan pasukan Irak, di mana Irak mengembalikan semua sandera. Dampak yang sangat dirasakan pada perang ini ialah pada sektor perekonomian. Irak dan Iran merupakan negara penghasil minyak dengan wilayah yang luas dan sering melakukan ekspor. Jika terjadi perang antar kedua negara tersebut, tentunya akan menimbulkan banyak kerusakan pada fasilitas perminyakan dan kapal-kapal pengekspor minyak. Terutama Iran mengalami kerugian yang cukup besar. Kedua negara kehilangan lebih dari 400 miliar dolar. Selain itu, Perang Teluk Pertama menyebabkan atau sangat berdampak besar pada aspek sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat internasional sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan fluktuasi harga minyak. Yang kedua, terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Ketiga, terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. Dan juga yang terakhir, menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat.